Semua tindakan kita, perbuatan kita akan dihakimi. Yesuslah yang menjadi hakim, saudaraku. Banyak orang tidak sadar apa yang dia perbuat. Banyak orang tidak sadar apa yang dia lakukan di luar sana. Tetapi mari kita mengejar kebenaran. Mari kita mengejar kekekalan. Karena itulah tujuan hidup kita ada di dunia ini. Untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan mengagungkan Tuhan. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi kepada Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulut dan di dalam hatimu. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapa di sorga, pagi hari ini kami mau mendengarkan isi hatimu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah roh dan hidup yang menghidupkan kami, ya Bapa. Kami mau diisi oleh firman Tuhan. Kami mau diisi oleh kebenaran-Mu, ya Bapa. Oleh sebab itu urapilah hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu heran dan luar biasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Sehingga para pendengar setia mereka dapat dikuatkan, diteguhkan, dan dikokohkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan, segala roh jahat iblis setan yang mengganggu, kami tolak, patahkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau yang memelihara detak jantung kami. Engkau memelihara roh, jiwa, dan tubuh kami, Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, urapan kuasa Roh Kudus kiranya turun melimpah bagi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. 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 Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi buat kita semuanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, perkenalkan, nama saya Pendeta Muda Ampi Tuhan Benyamin Sombing. Saya ada di sini untuk berbagi renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Saudara yang saya kasihi, dalam nama Yesus Kristus, kita tahu bahwa Allah itu Dia penuh kasih, bahwa Allah itu Dia pemurah, bahwa Allah itu mengampuni segala dosa manusia, saudaraku. Dia mengampuni dosa manusia yang ada di muka bumi ini. Dia penuh kasih dan maha pengampun. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah adalah Allah yang mengasihi ciptaannya, mengasihi manusia yang berdiam di muka bumi ini. Dia adalah Allah yang mengampuni. Dia adalah Allah pengasih dan maha ampun, saudaraku. Tetapi kita perlu mengetahui, saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, ada tatanan-tatanan, sebagaimana firman Tuhan berkata di sini. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Allah adalah Allah yang maha pemurah, mengampuni segala dosa manusia. Tetapi ada tatanan di mana Dia menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Dia akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Dia yang menjadi hakim bagi semua manusia yang ada di muka bumi ini, saudara-saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, walaupun Dia adalah Allah yang pemurah, pengampun, menghapus dosa, tetapi tatanannya adalah Dia menjadi hakim. Kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Kadang-kala banyak orang tidak sadar, banyak orang tidak insaf, banyak orang tidak memahami dan tidak mengerti untuk apa dia ada di dunia ini, untuk apa dia lahir di dunia ini. Dia tidak memahami dan tidak mengerti apa yang menjadi tujuan hidupnya ada di dunia ini, saudaraku. Dia tidak sadar apa yang dia perbuat di dunia ini. Bebas orang melakukan kejahatan, bebas orang melakukan perbuatan keji, perbuatan yang tidak berkenan bagi Allah, bagi Tuhan. Perbuatan daging telah nyata. Ada perbuatan daging, dan banyak orang tidak insaf apa yang dia lakukan. Tindakan sudah membawa kekejian bagi Tuhan. Ketika Saul diperintah oleh Tuhan untuk membunuh semua bangsa Amalek, tapi Saul tidak taat dan tidak dengar-dengaran kepada Allah, sehingga saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, seharusnya dia raja yang kekal, tetapi karena dia tidak taat, tidak setia dan tidak dengar-dengaran apa yang disampaikan oleh Samuel, menumpas semua. Tetapi dia bahkannya hidup agak dicarahnya peliharaan-peliharaannya dari yang tambun, dipeliharanya, yaitu peliharaan-peliharaannya yang tambun, yang gemuk. Seharusnya dia sebagai pemimpin, sebagai raja, tentu harus dengar-dengaran kepada apa yang diperintah oleh Musa. Tetapi karena dia taat dan tidak dengar-dengaran, maka kerajaan itu menjadi koyak, sehingga tidak lama dia memerintah, saudaraku. Semua tindakan kita, perbuatan kita
akan dihakimi. Yesuslah yang menjadi hakim, saudaraku. Banyak orang tidak sadar apa yang dia perbuat. Banyak orang tidak sadar apa yang dia lakukan di luar sana. Tetapi mari kita mengejar kebenaran, mari kita mengejar kekekalan. Karena itulah tujuan hidup kita ada di dunia ini, untuk memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan mengagungkan Tuhan. Karena saya percaya kekekalan itu hanya disiapkan orang-orang yang suci, kudus, dan murni hatinya kepada Tuhan, dan yang namanya terdaftar dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Semua yang hidup di dunia ini akan dihakimi menurut perbuatannya, saudaraku. Alkitab mencatat di dalam Yohanes, "Akulah pokok anggur yang benar, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak bisa melakukan, kamu tidak bisa berbuah, dan kamu tidak bisa melakukan apa-apa." Di luar Tuhan tidak ada yang sampai kepada Bapa yang ada di sorga. Jika kita menyebutnya Bapa, maka dialah yang akan menghakimi kita. Di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuah, dan kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Di luar Tuhan tidak ada sampai kepada surga. Yohanes 14 ayat yang ke-6 kata kepada mereka, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesuslah satu-satunya jalan. Yesus yang sudah tergantung yang di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yang pertama, saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, kita harus mengejar kekekalan, yaitu di mana Kristus ada. Ayat yang ke-18, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas." Ada satu jalan yang Tuhan berikan untuk kita memperoleh hidup yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib untuk mengampuni, untuk menebus kita, menebus dosa kita, mengampuni kita dari segala yang jahat. Kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Bukan dengan barang, bukan dengan perak atau emas, bukan dengan benda-benda yang lain, saudaraku yang saya kasihi, tapi melainkan darahnya yang mahal. Itulah darah Kristus, sama seperti darah anak domba Allah yang tanpa noda dan tanpa cacat celah. Karena kita sudah penuh dengan dosa, sudah penuh dengan kejahatan, sudah penuh dengan tindakan-tindakan kekejian bagi Tuhan. Tidak ada korban untuk menghapus dosa kita. Kalau dalam perjanjian lama, kalau Israel melakukan dosa, maka Israel harus membawa binatang, harus membawa tekukur, harus membawa binatang sebagai ganti untuk menghapus dosanya. Dan binatang itu binatang yang tidak ada ditemukan cacat, tidak ada ditemukan cacat dan yang tambul, saudaraku. Darahnya ditumpahkan ke bumi, darahnya yang menghapus dosa manusia. Tetapi dalam perjanjian baru, saudaraku, Yesus Kristuslah yang menghapus dosa kita di atas kayu salib. Kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Bukan dengan benda-benda yang lain, bukan dengan barang yang panah, bukan dengan perak, bukan dengan emas, tetapi melainkan darahnya yang mahal. Itulah darah Kristus Yesus yang mengampuni, menyucikan kita dari segala kejahatan, dan melayakkan kita sehingga kita boleh berkata, "Ya Abba, ya Bapa." Itulah yang melayakkan kita, itulah yang melayakkan kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Itulah yang melayakkan kita untuk bisa bertemu muka dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka, saudaraku. Sehingga kita boleh berkata, "Ya Abba, ya Bapa." Sehingga kita boleh berkata, "Ya Bapa." Sehingga kita boleh berkata, "Ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan roh, jiwa, dan tubuhku."
Karena kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan benda lain, bukan dengan benda penerang yang diciptakan oleh Tuhan, tetapi darahnya yang mahal, yaitu darah Kristus, seperti darah anak domba yang tanpa cacat dan tanpa noda, saudaraku. Darah yang murni, darah yang suci, darah yang bersih, menyucikan darah kita yang kotor, mengampuni kita yang penuh dengan kenajisan, mengampuni kita dari penuh dengan dosa. Itulah yang melayakkan kita, sehingga kita berkata, ya Bapa, ya Abba. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, kalau saudara tidak menghargai korban Kristus di atas kayu salib, kalau saudara tidak menghargai korban Kristus, saudara tidak menjunjung tinggi korban Kristus, engkau akan dibinasakan. Engkau akan dibinasakan, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara harus menerima firman, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima darah Yesus yang menyucikan saudara, dan menerima darah anak domba Allah yang menyucikan, melayakkan saudara, sehingga saudara masuk, sehingga saudara dengan bebas masuk dalam hadirat Tuhan. Kesimpulannya, saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, junjung korban Kristus. Di atas korban aku percayakan hidupku. Korban Kristus inilah yang menjadi puncak iman kekristenan kita. Melihat ke depan sebagaimana Yesus tersalib, sebagaimana Yesus disalibkan di Golgota untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Kalau saudara tidak insaf dari perbuatanmu yang jahat, kalau saudara tidak berubah, saudara tidak meninggalkan dosa, saudara tidak meninggalkan keburukan, saudara tidak meninggalkan kenajisan, bagaimana mungkin saudara disucikan oleh darah Yesus? Mari saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, terima firman, terima Yesus, terima Roh Kudus, terima darah Yesus sebagai tanda penyucian bagi saudara, dan saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus. Salam dari saya dalam nama Yesus, saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sebab firman-Mu berkata, barang siapa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tuhan, berkatilah para pendengar, berkatilah orang-orang yang mendengarkan firman itu. Jamalah hati mereka, jamalah mereka Bapa. Kalau belum mereka menerima Yesus, biarlah hati mereka terbuka, biarlah Roh Kudus yang menuntun mereka kepada kebenaran, kepada penerimaan akan Kristus sebagai Trinitas, sebagai Tritunggal. Terima kasih Bapa di sorga. Tutup bungkus baru dengan kuasa darah-Mu yang suci, yang kudus, yang benar. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kami, sucikan kami dari segala yang najis, dari segala yang jahat ya Bapa, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, katakan kepada mereka, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kami menyebutnya Engkau adalah Bapa yang menyelamatkan umat-Mu, yang membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.